Gulung aja sama pohon. Ayo gulung aja. Kata siapa digulung? Ayo, come on. Ya, kita langsung aja nih, Pak. Oke. Menang. Barang tak. Liwat kita tinggalin. Ya. Tinggalin liwat. Oh, tinggalin amin. Stop dulu, amin tinggalin. Ya, stop dulu toh. Saya tinggalin. Amin. Marahin. Menang, GPM menang. Menang, marahin menang. Marahin menang. Hidup GPM. Hidup. GPM menang. Menang. Marahin menang. Ya. Jadi Bung dan Sarina, sebelum kita mendokumenterkan, kita lihat dulu, disinilah letak perjuangan Bung Karno pada saat itu. Jadi jangan mengeksplorasi dulu. Ini hanya simbol di sini. Tapi di sini yang harus kalian lihat. Disinilah perjuangan Bung Karno pada saat itu. Saya tidak mau ada yang selfie di sini. Lihat dulu di sini.
Kita ini cuma penikmat. Selonjor tidur pun tidak bisa. Saya sampai merinding kalau begini. Coba lihat. Begitu sedihnya Bung Karno memperjuangkan bangsa Indonesia. Coba rasakan, lihat. Melihat saja. Sampai dia menulis perjalanan di bawah bendera revolusi di sini. Jadi Bung dan Sarina kalau ingin menjadi orang terpandang pemimpin ya harus membaca di bawah bendera revolusi Bung Karno. Coba lihat. Sampai mirisnya Bung Karno di sini. Ya. Ini disisakan. Dan juga harus direkomendasikan nih Ketua Selama berapa tahun? DPD. Di penjara. Ya, sudah di sini langsung bisa menggugat ke ND. Lanjut Pak. Saya meminta dari Bu Irfan nih, dari Reptem nih. Nah, kita buka aja ini gedung-gedung yang tidak bermanfaat, ya, mencederai perjuangan Bung Karno. Sedangkan yang bersejarah terkurung, terkungkung. Miris. Ya udah. Dari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kawan-kawan bisa melihat bahwa ini adalah tempat di mana Bung Karno dikurung di penjara. Ini sebenarnya adalah kompleks untuk penjara, dan ini ada petak-petak yang kecil-kecil ini adalah blok untuk 4 orang sahabatnya yang berpenjara di sebelah. Yang perlu kita bayangkan, sebenarnya kalau ada bapaknya sih kita bisa masuk. Makan, tidur, buang air dalam ruangan ini. Tokoh bangsa Indonesia yang telah memerdekakan, yang bisa membuat kita bebas dari para penjajah, tidur di ruangan ini dengan pakaian seadanya, hanya ditemani buku, buang air di sini, makan di sini, minum di sini. Dan kita bisa lihat hari ini tempat yang bersejarah telah dikelilingi oleh produk-produk kapitalis. Apa salahnya di mana? Salahnya kita juga. Kita tidak mengingat dan mengingatkan tentang nilai-nilai perjuangan Bung Karno. Dan mulai melupakan, Pak. Betul. Kalau kemarin ada yang ikut ke makam Kimakais, itu sudah jelas. Salah satu inspirator Bung Karno hanya diberi jalan gang dan dikelilingi oleh rumah-rumah mewah. Apakah ini karakter bangsa Indonesia yang merupakan sejarah? Bukan. Kawan-kawan sekalian, ini akan berkaitan dengan cerita Ibu Titin Djarmasi, dan ini pun akan berkaitan dengan Gedung Indonesia Menggugat. Saya harap kawan-kawan sekalian yang hadir di sini untuk bisa sering datang ke sini, minimal setahun sekali. Untuk apa? Mengingatkan nilai-nilai perjuangan bahwa untuk memerdekakan Indonesia itu tidak mudah, dan untuk berjuang itu sebenarnya gampang saat kita sudah merdeka. Jadi bisa dilihat ini ruangannya, kasurnya tidak ada alas. Ini dulu apa? Ini angin. Dan sedikit informasi, ini ketika saya bawa tamu
dari sini. Ketika bendera ini tumbang karena cuaca, itu nggak ada satu orang pun dan sampai dibunuh. Akhirnya bapak yang membiayai aktivitas ini untuk perbaikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Coba saya mau tanya di sini, ada yang baru tahu tempat ini? Angkat tangan. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Sukapada Cimasna, masih Bandung. Kepada Masih Bandung. Ada yang baru tahu lagi? Yang muda-muda baru tahu. Ini fakta bahwa kita hanya kenal Bung Karno dari sejarah dan sedangkan sejarah itu ditulis oleh penguasa dan pemenang. Mohon izin untuk kadrun-kadrun sana, ISIS itu menghancurkan silasi-silasi seperti ini untuk menghilangkan sejarah. Begitupun dengan Jerman. Ketika Nazi itu meribas habis petilasan atau artefak-artefak sejarah agar kenapa? Agar generasi-generasinya melupakan sejarahnya dan hilang jati dirinya. Dan ini telah muncul bentuk penjajahan baru. Kita diciptakan dan dibentuk oleh sistem untuk melupakan sejarah. Kenapa? Karena bangsa kita adalah bangsa yang sangat mulia. Ada yang mau merasakan hati? Nanti kalau ada di hari Senin atau hari Jumat itu bisa coba bisa merasakan dinginnya malam seperti apa. Sekarang masih ada mobil anehnya kayak gimana. Ini ada diskop di bawah kasur, bisa merasakan. Kenapa saya tadi awal-awal sedih? Karena saya pernah merasakan. Coba kawan-kawan sekalian renungi resapi perjalanan ini, karena ini bukan jalan-jalan biasa. Saya paham betul Bung Robert, Pak Robert mengapa bergabung di acara ini, karena ini bukan hanya acara jalan-jalan biasa. Resapi, renungi, paham. Setelah perjalanan ini, maka nilai-nilai perjuangan itu bisa kita aminkan dan amalkan. Betul. Dan kita pahami saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik. Betul. Saya dapat kabar, izin dari Kuncen kemarin, salah satu ketika pres Pak Jokowi dengan Bu Mega itu diminta Bu Mega datang ke sini, tapi beliau nggak datang. Artinya apa? Bu Mega meminta kita para kader ideologis Bung Karno untuk mengingat perjuangan agar tetap pada rel perjuangan Bung Karno, bukan seperti kapitalis yang memimpin, yang menyakiti rakyat dan menjadi pengkhianat bangsa. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan mengenang wajah sang fajar sekarang terlihat dari sisa-sisa patilasan, di mana kita anak muda yang sekarang ini sudah jauh dari jas merah, dan sekaranglah waktunya untuk kita mengagungkan kembali jas merah itu, pertebal lagi iman ideologi kita, kembali ke Mahayanisme, karena disitulah munculnya negeri ini. Kurang lebih ini ukurannya adalah 2 meter 1 meter, seperti makam, seperti dikubur Bung Karno hidup-hidup di sini. Makanya untuk para penikmat yang ada di atas, kami minta jika ini dipulgar full, bongkar pohon-pohon beton ini, hancurkan beton-beton ini, menguntungkan kapitalisme.
Mana berkepribadian di bidang budaya itu mana? Kami izin untuk semuanya kepada pemerintah, tolong jaga patilasan Bung Karno, karena disitulah munculnya kepribadian bangsa Indonesia. Dari situlah munculnya semangat juang 45-nya itu. Mari kita bergandeng tangan, dimulai oleh GPM, Gerakan Pemuda Marxisme sekarang, munculkan semangat juang, kita kawal semuanya, kita laksanakan, kita amalkan, kita imani bahwa Marxisme masih ada. Tunjukkan kepada seluruh Indonesia, Marxisme masih ada. Marxisme! Nah! Marxisme! Nah! Marxisme! Nah! Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Bulan dan kemudian ini yang untuk kedua dan kedua kalinya, dan kita yang memimpin langsung dari para pecinta Bung Karno dan Malahan yang datang ke tempat ini. Satu hal saja yang saya ingin sampaikan di kesempatan yang sangat bersejarah ini, bahwa Bung Karno ini yang dikurung dalam sepetak seolah-olah seperti kuburan, ya, diisolasi, ini cara isolasi sebetulnya, yang sangat luar biasa kejamnya pada waktu itu. Tapi di tempat yang sempit inilah karya-karya monumental Bung Karno dituliskan dalam beberapa buku yang sangat membangun darah perjuangan rakyat Indonesia. Nah, ini yang luar biasa. Jadi kenapa Bung Karno bukan kemudian mengecil, mengerucut, kemudian putus asa, atau malah memilih untuk berkolaborasi dengan penjajah? Tidak. Beliau tetap on the track, beliau tetap dalam jalurnya, dan beliau tetap memimpin paling depan untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Itu fakta. Dan ini semua dilihat oleh mata masyarakat dunia. Bagaimana Bung Karno telah menginspirasi para pemimpin dunia lainnya yang belum merdeka, terutama Asia dan Afrika. Itu Bung Karno menjadi inspirator mereka dalam membangun gerakan kemerdekaan dan pembebasan dari penindasan kaum imperialis, kolonialis, dan kapitalis. Sementara kita di sini pemilik negeri ini dengan pemimpin yang sekaliber Bung Karno memperlakukannya seperti ini, menghilangkan jejak bersejarahnya dengan mengurung ini tempat ini dengan gedung-gedung beton, ya, yang sebagian besar kosong, supaya apa? Supaya rakyat Bandung dan masyarakat luar tidak bisa melihat bahwa di sini ada letak bersejarah yang menentukan kota Bandung sebagai ibu kota periangan dan yang menentukan kemerdekaan bangsa kita ini. Orang seolah-olah digiring untuk melupakan dengan pagar beton, toko-toko, ruko-ruko ini, supaya tidak terlihat bahwa di sini ada jejak Bung Karno yang sangat mulia, ya, yang sangat berharga dan yang sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tidak pandang itu etnisnya apa, termasuk etnis Cina atau Arab yang ada di sini, mereka mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ya, dan rakyat kita hanya sebagai pelengkap penderita dari kapitalisme yang dikembangkan oleh mereka. Ini fakta yang kita lihat. Jadi kita memang patut miris, sedih, ya, dan berduka dalam situasi yang seperti ini. Walaupun sekarang masih dalam proses dipugar ini, tapi ini tidak cukup. Kalau dinding-dinding beton yang berlantai 3 dan 4 ini mengurung tempat ini, tidak ada gunanya. Betul? Betul. Jadi kita harus perjuangkan ke depan ini. Bagaimana ini mengembalikan pada Banci dahulu, ya, lapak Banci dahulu. Semua di depan kosong itu, dan bikin jalan dan
Inggit Garnasi dan juga Aksi Marhaen. Di tempat inilah beliau mendapatkan begitu banyak informasi dari Aksi Marhaen dan Inggit Garnasi, sehingga melahirkan karya-karya yang besar untuk membangun bangsa ini. Ini spirit yang juga kita miliki semua. Saya merinding di sini, jujur. Ini kunjungan yang kedua kali. Ke depan kita akan rutinkan kunjungan. Kalau perlu kita ikut ngakes di dalam. Setiap malam Jumat Kliwon misalnya. Duduk di sini dari jam 12 sampai jam 2 malam. Rasakan kehadiran Bung Karno di tempat ini. Bisa itu. Harus. Kita harus sampai pada tahap seperti itu. Spiritual itu ada di situ. Saya pikir demikian apa yang ingin saya sampaikan, dan semua kita menjadi PR kita semua. Dan insya Allah saya berjanji untuk melakukan gerakan-gerakan untuk mengembalikan fungsi bangsa ini kepada kitok semula. Bukan mendirikan lagi penjara, bukan. Tapi ini petilasannya yang tidak boleh dikurung oleh beton-beton yang menghalangi pandangan masyarakat bahwa di sini ada tempat yang mulia yang harus kita hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat luar biasa. Saya meminta agar bentuk refleksi dari Sarina. Coba siapa? Saya minta satu orang lagi untuk merefleksikan. Coba apa yang berkenan di sini? Siapa? Yo, yang mau bicara. Berani. Silakan. Apa yang dirasakan di sini? Coba siapa yang berani bicara? Yo. Ini Yoli aja. Yo. Gak apa-apa. Yuli. Gimana perjuangan Inggit Garnasi aja sangat luar biasa. Masa ini banyak Sarina gak berani? Saya meminta apa yang dirasakan di sini. Silakan, gak apa-apa. Coba mengekspresikan. Terus ada keberanian. Coba satu orang, gak apa-apa. Apa yang dirasakan? Seperti apa? Silakan. Ungkapkan aja, ungkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi Sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baru pertama ke sini. Baru pertama saya lihat apa ini teh? Selnya Bung Karno, sangat merinding sekali. Terus terang saya sangat merinding. Baru hari ini saya baru lihat. Padahal sudah berapa usia Anda? Udah 46. 6 tahun baru sekarang tahu. Ya, baru sekarang. Ya kan saya baru ikutan dari partai ya Pak ya, Ya. belum lama. Ya, bisa dipahami. Jadi saya terus terang baru sangat merinding sekali. Udah segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada satu lagi nggak? Coba. Satu lagi aja. Saya meminta. Ayo, Teteh. Kan? Teteh. Apa yang ada di hati tentang tempat ini? Perasaan yang muncul kan. Ekspresikan saja di sini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ke sini terus terang ini baru pertama ya. Saya bukan tidak dan akan untuk belajar untuk membuka sejarah. Terus terang dengan memikirkan ruangan dengan sempit seperti ini, kita juga bisa merasakan bagaimana itu beliau waktu itu di dalam sana. Apa-apa di dalam, makan di dalam, bahkan dengan buang kecilnya pun katanya di dalam. Kalau bisa sekarang kita perjuangkan semuanya, kita mengungkapkan semuanya, membuka lagi supaya bisa ini tempat jadi bersejarah, bukan untuk dilupakan tapi untuk dihidupkan. Jangan hanya kita menjadi penikmat saja, kita berjuang melanjutkan. Sekian dan terima kasih.
Selasa ya, sangat luar biasa. Kita datang ke sini harus merenungkan perjuangan Bung Karno begitu luar biasa bagi bangsa Indonesia. Ya. Mangga, mau tahu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung ada pepatah kuno, it's better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Potong sana. Usia saya hampir 70 tahun ya. Masuk ke Bandung tahun 81. Terlambat memang, baru masuk hari ini. Saya pernah minta maaf ke salah seorang tokoh PDI Sumedang. Minta maaf. Tidak penting lagi nyambung atau tidak nyambung, kayak Ibu Mega atau Kang Bung Karno sekalipun, tapi sudah keluar. Pertama saya minta maaf. Saya habis understand this presentasi tentang Marhaen. Marhaen seolah-olah dulu saya identikan dengan Marxis, Leninis dan semuanya. Bahasa pelajari itu saya ganti sudut pandang saya tentang Marhaen. Sobat Hadis, buat yang ada di internet ya, dari mulai Wikipedia sampai yang lainnya tidak tersisa. Apa itu Marhaen? Besok saya minta maaf. Nah sekarang di sini di tempat Mensal Alun, saya pernah sering nonton satu hari itu 3 kali bioskop, jam 7, jam 4, jam 7 sampai midnight show di daerah sini. Kok bisa nonton saat masih belia dulu, dan ini luput dari kunjungan. Saat itu masih penjara ya. Untuk itu saya minta maaf kepada para senior, kan Indonesia masih muda ya, dan mengenal Marhaen dan mengenal penjelasan Soekarno ini. Saya minta maaf, saya terlambat. Yang kedua, ini simbol ini tak terbantahkan. Pertama, ada 2 peristiwa digusur. Ini penjara digusur, dirobohkan. Marhaen, simbol mana itu digusur, dirobohkan oleh siapa? Oleh kapitalis. Fakta tak terbantahkan. Dengan digusurnya ini LP Sukamiskin, Banjir, dan dirobohkan, jadi simbol bahwa kita ini sudah dilupuhkan dulu dan sekarang fakta kita digencet, ini dihimpit, digencet dan dikucil. Ini bukan hanya simbol fisik, tapi real, Simbol perjuangan. simbol perjuangan. Dan dia kenyataan hari ini Marhaen itu dikucilkan, dihimpit, sekolah sudah mati dan kek. Ini simbol kapitalis ini. Ini simbol kapitalis. Dulu seorang ulama nggak berani membangun rumah lebih tinggi daripada masjid. Itu haram bagi kiai di kampung itu. Membangun rumah 2 lantai, masjidnya pendek. Sementara ini simbol-simbol perjuangan udah dihimpit, kita kalah tinggi. Ini calutak ini, calutak orang Sunda apa? Kurang ajar. Kurang ajar. Mereka posisi lebih tinggi di atas simbol-simbol perjuangan. Padahal tanpa ini tidak ada, tidak sopan. So paling tidak saya minta kepada DPM cabang Kota Bandung, tolong foto ini benda-benda kurang ajar ini. Ini monodai ini. Germah digengkek, germah dikucilkan, dikatoi lagi oleh apa ini benda-benda yang tidak ada kaitannya sama sekali. Oh, difoto dan laporkan ini. Ini tindak bukan pidana mungkin ya. Tindak pelanggar etika budaya, etika kultur yang harusnya situs ini dilestarikan, dipelihara, ini malah dinodai. Apa ini benda-benda yang tidak penting ini? Tolong dibuktikan melalui foto dan dilaporkan kepada Dinas Pariwisata paling tidak, atau kepada kalau viralkan. Silakan. Ini penistaan yang nyata. Di samping makam Bung Karno masih ada sampah seperti itu. Masya Allah, tolong difotokan tuh terus kameramen deh. Semuanya ini. Udah. Nah itu saja
Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bung dan Sarina atas keterlambatan saya bangun dari mimpi. Asik sebagai penikmat tanpa sadar, tanpa tahu siapa yang begini nikmat. Hakikatnya Allah ya sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi. Tapi syariatnya ya sang proklamator. Tanpa perjuangan Soekarno. Tanpa perjuangan Soekarno, tanpa dibui di sini, Indonesia tidak ada. Tuh, setuju. Merdeka! Merdeka. Marahin! Menang. Marahin! Menang. Marahin! Menang. Marahin bersatu, marahin bangkit, marahin menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu loh ya? Asia Afrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marahin! Menang. Marahin! Menang. Marahin! Menang. Merdeka! Merdeka. Terima kasih kepada kawan-kawan semua seperjuangan. Terima kasih kepada Bung Robert dengan Bung Chandra yang telah mengundang kami. Walaupun saya berlabuh dimanapun, tetap hati ini, perasaan ini, darah ini, tetap marah ini. Untuk melanjutkan pembicaraan, saya meminta kepada senior di sini semua, mari kita tunduk sejenak untuk membacakan hamdalah atau al-fatihah yang mendoakan beliau atas perjuangan yang telah kita raih dan kita miliki dan kita rasakan oleh kita bersama, oleh anak cucu dan penguasa-penguasa yang jolim terhadap sejarah bangsa ini, khususnya di kota Bandung yang kaya atas sejarah-sejarah yang kebanyakan dari regenerasi sampai lupa, termasuk anak muda sekarang banyak yang tahu, yang nggak tahu untuk lapas Bancai ini. Mungkin dari saya itu, dan sedikit mengungkapkan juga bahwa kita di sini adalah kaum Marhaen yang tetap memperjuangkan perjuangan Bung Karno dengan Bung Ingin, karena di sini banyak juga ada Ganti. Kenapa? Saya merasakan jiwa Marhaen itu sosial yang tinggi. Saya pernah lihat dan dirasakan, malah praktek sering membantu masyarakat sekitar, yaitu tentang kesehatan, pendidikan, tanpa lelah, tanpa bayaran kita itu. Tapi tetap sampai detik ini, saat ini, kita selalu memperjuangkan hak-hak masyarakat. Mereka Marhaen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tidak bisa bicara keras-keras karena coba kita renungi di sini di penjara Bancai inilah mungkin buah-buah pikiran Bung Karno, dan yang saya soroti dari kemarin dari makam Marhaen terus ke rumah Bu Ingin, kita ingat peran orang Sunda, peran wanita Sunda yang mengirim buku-buku ke sini hingga menjadi buah-buah pikiran Bung Karno. Terciptalah buku di bawah bendera revolusi yang membangkitkan semangat-semangat kaum Marhaen yang Bung Karno sebut bahwa kaum Marhaen itu rakyat Indonesia untuk melawan imperialis. Artinya 8 tahun kita merdeka masih seperti ini, kedaulatan kita tidak dapat. Coba kita renungi buah-buah pikiran Bung Karno bersama teman-temannya yang menghasilkan DPR. Kita hanya cukup berteriak tanpa merubah sistem. Apakah bisa tercipta masyarakat Marhaenis dengan kepentingan bangsa dan tidak mereka? Saya rasa mustahil kalau kita tidak bergerak dari Bandung, tidak bergerak semangat apinya dari Bandung. Mudah-mudahan ini bisa menular ke seluruh Nusantara. Semoga cita beliau membongkar. Saya tidak bisa lagi ungkapkan kata-kata karena ini tidak tercipta sampai saat ini kemandirian. Coba lihat lagi
penjajahan bertumpah arus, kita tidak berdaulat secara ekonomi, tidak berdaulat secara budaya. Ya, itu. Terima kasih. Sebelum kita merefleksikan semua ini, tentunya untuk melancarkan acara kita, saya meminta kepada ada Mbak Musi di sini, pengurus Mbak Musi, ekspresikan dari aspek religi. Mangga Kang Ari. Nah, beliau ini saya perkenalkan bergabung juga di Garda Oh ya, sedikit saya mengingatkan, Bung Ari ini aktif juga di Pagar Nusa ya, dari Pagar Nusa. Semangat, Bung Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenang situs sejarah Bung Karno, mari kita menundukkan kepala sejenak. Semoga Bapak bangsa ini ada pada di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab aja, Pak Jokowi belum pernah. Artinya apa yang telah disampaikan oleh rekan sahabat Bung dan Sarina, mari kita renungkan. Di sini simbol api perjuangan. Dari sel inilah Bung Karno menuliskan dengan tinta emasnya, dengan muncul yang namanya di bawah bendera revolusi. Dari perjalanan itu muncul dengan gugatan yang diberi nama Pledoi di gedung Indonesia menggugat. Itu sekarang kita bergerak menuju gedung Indonesia menggugat. Silakan untuk dipandu. Pimpinan rombongan. Di acara. Pimpinan rombongan.